Rudi duduk di belakang warung sate sederhana yang terletak di salah satu sudut gang sempit di Jakarta. Setiap sore, ia menyusun tusukan daging sate di atas bara api yang menyala, menyalurkan aroma khas Madura yang menggoda. Setiap potongan daging yang dipanggang dengan penuh perhatian itu tidak hanya menjadi santapan, tetapi juga sebuah kenangan yang ia bawa dari kampung halamannya. Dulu, warung kecil ini hanyalah tempat ia berlindung dari masa lalu yang kelam. Di Jakarta, ia bukan lagi seorang pendekar carok, tapi hanya seorang tukang sate. Orang-orang yang datang ke warungnya tidak tahu bahwa pria yang melayani mereka dengan senyuman itu adalah seorang mantan pendekar yang pernah menghadapi banyak lawan dalam duel berdarah. Namun, hidup di Jakarta tidak pernah semudah yang ia bayangkan. Meski ia mencoba hidup dengan damai, kebisingan kota ini selalu mengingatkan bahwa dunia tidak selalu sebaik yang diinginkan. Setiap hari, Rudi melihat dunia yang penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terseret. Ia tahu, dengan keahlian yang dimilikinya, tidak sulit untuk kembali ke dunia yang penuh darah dan kekerasan. Tetapi, Rudi ingin hidup damai. Warung sate ini adalah pelarian dari kenangan masa lalu, tempat di mana ia bisa menyembunyikan dirinya dan berharap tidak ada yang mengingatnya sebagai pendekar carok. Semuanya berjalan lancar hingga suatu malam, sekelompok preman Jakarta datang ke warung sate Rudi. Mereka, dengan tubuh besar dan tatapan tajam, bukan orang yang bisa dianggap biasa. Rudi mengenali mereka sebagai kelompok yang menguasai kawasan ini. Tanpa malu-malu, mereka duduk di meja depan warung, memesan sate dan meminta Rudi untuk segera melayani mereka. Sebuah permintaan yang tidak biasa, tapi Rudi hanya bisa mengangguk dan melayani seperti biasanya. Dalam hati, ia berdoa agar mereka tidak mengganggu kehidupannya yang tenang ini. Namun, suasana berubah ketika salah satu dari mereka, yang bernama Darto, seorang preman besar dengan wajah penuh luka, meludah di wajah Rudi setelah selesai makan. Semua orang di warung terdiam, menatap kejadian itu dengan terkejut. Darto tertawa terbahak-bahak, sementara yang lainnya mengikuti dengan senyum sinis. "Apa? Kau pikir aku akan bayar untuk makanan ini?" kata Darto dengan nada meremehkan. Rudi berdiri tegak, matanya menatap Darto dengan dingin. Sesaat, ia merasakan gemuruh di dalam dadanya, seakan-akan darah pendekarnya yang dulu mulai mengalir kembali. Tapi ia menahan diri, meskipun rasa malu dan marah begitu mendalam. Sebuah rasa malu yang luar biasa menyergap diri Rudi. Ia, seorang pria Madura yang dikenal dengan harga dirinya yang tinggi, tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Di Madura, carok bukan sekadar duel, melainkan pembelaan harga diri. Walaupun sudah lama pensiun dari dunia perkelahian, Rudi tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Wajahnya diludahi oleh seorang preman yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Rudi merasa seolah-olah dunia telah meremehkannya. Namun, malam itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan. Di balik senyum dan ketenangan yang ia tunjukkan, Rudi merasakan perasaan yang sangat dalam. Sebagai mantan pendekar carok, ia tahu bahwa harga diri adalah segalanya. Sebuah tindakan penghinaan seperti ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mengajarkan padanya tentang kehormatan dan martabat. Rudi menatap sekeliling warung, mencari dukungan, namun tidak ada satupun yang berani berkata. Semua orang hanya diam, ketakutan akan ancaman Darto dan anak buahnya yang terkenal brutal. Rudi akhirnya menundukkan kepalanya. Namun, di dalam hatinya, tekad yang baru terbentuk. Malam itu, ia memutuskan untuk membalas penghinaan itu dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ia tidak akan membiarkan dirinya, atau nama Madura yang ia bawa, diinjak-injak oleh mereka.
Sate yang sedang dipanggang di atas bara api itu tiba-tiba terasa seperti api yang menyala di dalam dirinya, membakar semangat yang telah lama terpendam. Rudy tahu bahwa harga dirinya harus dibela, dan dia siap untuk mengembalikan martabat yang telah tercemar, meskipun itu berarti harus kembali ke dunia yang penuh darah dan bahaya. Keputusan itu dibuat dalam hati, dan malam itu Rudy menyiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan datang, tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, Rudy tidak tidur sama sekali. Malam itu ia terjaga dalam bayang-bayang peristiwa yang telah terjadi. Setiap kali ia menutup mata, wajah Darto yang meludahi dirinya muncul kembali. Rasa malu itu tidak bisa hilang, meski ia mencoba untuk memaksa diri melupakan. Namun, semakin dalam ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin kuat tekadnya untuk membalas perlakuan tersebut. Rudy tahu, jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah, namun ia sudah memutuskan untuk melakukannya. Hari itu, warung sate Rudy tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa pelanggan datang dan pergi dengan tergesa-gesa, namun tidak ada yang berani berbicara banyak. Rudy melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang berat, namun penuh tekad. Ia sudah lama tahu bahwa kawasan ini adalah tempat yang dipenuhi oleh preman-preman yang tidak segan-segan membuat orang yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Mereka menguasai setiap sudut dan setiap orang yang dianggap lemah. Tapi bagi Rudy, ini adalah ujian yang harus ia jalani. Sebagai seorang pendekar, dia takkan membiarkan kehormatan diri dicemari begitu saja. Sore hari itu, Rudy melihat sekelompok preman Jakarta mendekat. Mereka datang dengan langkah besar, tubuh kekar, dan wajah penuh keangkuhan. Kelompok itu dipimpin oleh Darto, si pemimpin yang telah menghinanya. Darto melangkah dengan kepercayaan diri yang berlebihan, merasa bahwa seluruh dunia ada di bawah telapak kakinya. Tukang sate! Sate lo enak, tapi ingat, lo harus bayar pajak perlindungan ke kita, teriak Darto, sambil tertawa kecil. Dia sudah terbiasa memaksakan orang lain untuk tunduk, dan Rudy hanyalah salah satu dari banyak orang yang harus tunduk padanya. Namun, kali ini, Rudy tidak merespon dengan cara biasa. Tatapan matanya yang tajam membuat Darto merasakan sesuatu yang berbeda. Rudy tidak berbicara sepatah kata pun, namun dari cara ia berdiri dan menatap mereka, Darto mulai merasakan ketegangan yang aneh. Rudy, dalam diamnya, menghitung jumlah preman yang ada di depannya. Ada 8 orang, semua terlihat besar dan kasar. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Sebagai pendekar carok, ia tahu cara menghadapi lebih banyak lawan sekalipun. Semua yang ia perlukan hanyalah waktu dan kesempatan. Darto, aku takkan membayar apapun, suara Rudy akhirnya pecah, tegas dan penuh kekuatan. Dan jangan pernah mencoba meremehkan orang Madura. Kata-katanya menggema di udara, membuat semua orang di sekitar warung terdiam. Darto terkejut, bukan hanya karena Rudy menentang mereka, tapi karena ada sesuatu dalam diri Rudy yang membuatnya tidak bisa menganggapnya remeh lagi. Ada kekuatan yang tersimpan di dalam diri lelaki tua ini, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Darto tertawa keras, mencoba menutupi ketegangan yang mulai dirasakannya. Lo pikir lo siapa? Tukang sate, kata Darto sambil melangkah mendekat, dengan ancaman yang terkandung dalam setiap kata. Lo gak tahu siapa yang gue bawa. Kalau lo berani lawan gue, lo akan jadi mayat. Namun Rudy tidak mundur. Bahkan dalam ketegangan itu, ia bisa merasakan aliran energi yang begitu familiar, energi yang dulu ia latih dengan keras di Madura. Ini adalah saatnya, waktunya untuk kembali ke jalan yang dulu ia tinggalkan. Tunggu dulu, Darto. Aku akan ajarkan kamu tentang apa itu harga diri, Rudy menjawab dengan tenang, namun ada keteguhan dalam setiap kata-katanya. Dalam sekejap, ia bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang Darto duga.
Dalam beberapa detik, tubuh Darto terhuyung ke belakang setelah menerima serangan telak di bagian dada. Para preman yang ada di sekitarnya terkejut, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang tukang sate biasa, yang mereka anggap lemah, kini berdiri di depan mereka dengan keterampilan yang tak terduga. Darto terdiam sejenak, mencoba untuk memulihkan diri, namun rasa sakit yang ia rasakan dari serangan Rudy membuatnya kesulitan untuk bernapas. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Darto, nafasnya tercekat. Rudy tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Sisa preman yang ada di sana mulai merasakan ancaman yang nyata. Malam itu, mereka tidak lagi menghadapi seorang tukang sate, tapi seorang pendekar yang siap menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan kekuasaan atau ketakutan. Darto terhuyung mundur, tubuhnya terasa kaku, dan pandangannya mulai kabur. Rudy berdiri dengan tenang, tangan masih terkepal erat, sementara nafasnya teratur. Senyum tipis masih terukir di wajahnya, namun matanya memancarkan keseriusan yang dalam. Para preman di sekeliling mereka terdiam, tubuh mereka menegang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kejadian tadi begitu cepat, Darto, yang biasanya menjadi penguasa di wilayah ini, sekarang terpojok oleh seorang tukang sate tua. Semua orang yang ada di sana merasakan ketegangan yang begitu tajam, seolah-olah malam ini akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Darto, meski kesakitan, mencoba untuk berdiri tegak. Hatinya dipenuhi rasa malu dan marah, namun dia tidak bisa mengaku kalah begitu saja. Kau pikir ini hanya tentang satu pukulan? Kau salah, tukang sate. Kau akan menyesal, teriaknya dengan marah. Ini baru permulaan. Darto memberi isyarat kepada anak buahnya yang lainnya untuk maju. 8 preman yang masih berdiri di sana mulai bergerak, mendekati Rudy dengan langkah besar dan penuh ancaman. Mereka mungkin merasa terhina, tetapi mereka juga tahu bahwa dalam jumlah mereka yang banyak, mereka bisa menghancurkan siapapun. Namun, Rudy tidak takut. Bahkan dengan banyaknya lawan, ia tetap tenang, hampir seperti kembali ke masa-masa lalunya sebagai pendekar carok yang menghadapi berbagai musuh dengan penuh perhitungan. Tanpa mengubah ekspresinya, ia menilai pergerakan lawannya satu per satu. Sambil melangkah pelan, Rudy meraih sebuah pisau sate yang terletak di meja dekatnya. Pisau itu tampak biasa saja, tapi di tangan seorang pendekar, ia tahu betul bagaimana memanfaatkannya untuk pertarungan yang lebih mematikan. "Jika kalian semua ingin mencoba, datanglah," kata Rudy dengan suara yang dingin. "Tapi ingat, aku tidak akan berhenti hanya karena kalian banyak." Rudy tahu bahwa ini adalah malam yang menentukan. Semua yang ada di sana, termasuk dirinya, akan tahu siapa yang benar-benar berkuasa di tempat ini. Ini bukan lagi tentang pertarungan fisik semata, tetapi juga tentang mempertahankan harga diri yang telah tercemar. Jika ia mundur sekarang, semua yang ia bangun selama ini akan hancur, dan harga dirinya sebagai seorang Madura akan hilang begitu saja. Salah satu preman yang lebih muda, yang terlihat lebih gugup dibanding yang lainnya, maju terlebih dahulu. Dengan sebilah pisau, ia mengarahkannya ke tubuh Rudy dengan niat untuk melukai. Namun, Rudy bergerak begitu cepat, menghindar dengan gesit dan langsung membalas dengan satu tendangan keras ke arah dada pemuda itu. Pemuda itu terhuyung mundur dan jatuh ke tanah dengan keras. Beberapa preman lainnya terlihat ragu, menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan sembarang orang. Melihat salah satu dari mereka jatuh dengan mudah, Darto semakin murka. "Bunuh dia!" teriaknya dengan suara yang menggema. Dalam sekejap, mereka semua menyerbu Rudy. Namun, Rudy, yang telah lama terlatih, bergerak dengan lihai, menghindari serangan demi serangan yang datang. Pisau sate di tangannya berputar dengan cepat, mengarah ke titik-titik vital lawan, dan setiap serangannya selalu tepat sasaran. Satu persatu, para preman mulai terjatuh,
tak mampu melawan kecepatan dan ketepatan serangan Rudy. Mereka tidak menyangka bahwa seorang tukang sate bisa memiliki kemampuan seperti ini. Setiap pukulan, setiap gerakan, bagaikan simfoni pertarungan yang indah namun mematikan. Rudy tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pengalaman yang ia miliki sebagai pendekar. Ia tahu bahwa dalam sebuah pertempuran, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Tentu saja, kekuatan fisik sangat penting, tetapi lebih penting untuk mengetahui kapan dan di mana harus menyerang. Malam ini, Rudy membuktikan bahwa pengalaman lebih berharga daripada hanya sekedar besar badan atau jumlah lawan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suasana di sekitar warung menjadi hening. Para preman yang tersisa mundur, terluka dan takut. Darto, yang sebelumnya merasa dirinya tidak terkalahkan, kini hanya bisa memandangi Rudy dengan tatapan penuh kebencian dan rasa malu. Ia tahu, malam ini ia kalah. Kau sudah mengalahkan kami, tukang sate, Darto berkata pelan, suaranya penuh amarah. Tapi ini belum berakhir. Kau akan menyesal, akan ada balasannya. Namun, Rudy hanya berdiri dengan tenang, wajahnya kembali dingin, tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Malam ini, ia telah membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dihargai dengan ancaman atau kekuatan. Suasana di sekitar warung sate terasa mencekam. Darto dan anak buahnya yang tersisa kini terdiam, masih merasakan kesakitan akibat pukulan-pukulan mematikan dari Rudy. Namun, rasa sakit fisik itu tidak bisa menghilangkan amarah yang membara di dalam diri Darto. Dengan wajah penuh dendam, dia berdiri pelan, tubuhnya sedikit terhuyung. Kau akan membayar, Rudy. Kau takkan bisa lari dari akibatnya, ujar Darto dengan suara parau, menahan rasa sakit yang masih mengalir dari tubuhnya. Rudy berdiri tegak di hadapan mereka, pisau sate di tangan kirinya, matanya tajam menatap setiap gerakan preman yang tersisa. Ia tahu, meskipun malam ini ia berhasil mengalahkan mereka, itu hanya awal dari sebuah konflik yang tak bisa dihindari. Darto adalah bagian dari dunia gelap yang memiliki kekuatan besar, dan orang-orang seperti Darto tidak akan membiarkan rasa malu dan kekalahan mereka begitu saja. Rudy pun sadar bahwa dirinya baru saja menarik perhatian yang lebih besar, yang bisa membawa bencana lebih besar lagi. Dengan tubuh yang masih terasa lelah, Rudy menatap sekelilingnya. Warung sate yang biasa dipenuhi dengan suara tawa pelanggan kini sunyi. Tak ada lagi yang berani mendekat, seakan takut akan badai yang baru saja berlalu. Dalam ketenangan itu, Rudy merasakan getaran kecil di tangannya. Itu adalah peringatan bahwa ini bukanlah akhir. Rudy tahu Darto tidak akan berhenti begitu saja. Aku akan menghadapinya, gumamnya dalam hati, meneguhkan tekad yang sudah terpatri di dalam dirinya sejak lama. Darto yang melihat keteguhan Rudy, meskipun terluka, mulai memutar otak. Kau memang kuat, tukang sate, katanya, masih dengan suara kasar. Tapi aku punya banyak teman. Mereka semua akan tahu tentang ini. Dan kau akan merasa apa artinya dihina. Darto menatap Rudy dengan penuh kebencian, tetapi dalam hatinya ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dengan kekalahan yang menimpanya, Darto tak akan bisa hidup dengan damai. Ia akan menghancurkan Rudy, apapun yang terjadi. Saat Darto berbalik untuk pergi, Rudy bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia merasakan getaran yang aneh, seolah ada ancaman yang lebih besar mendekat. Rudy tahu bahwa Darto tidak akan pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Sebelum Darto melangkah lebih jauh, Rudy memanggilnya dengan suara tenang namun penuh peringatan, jika kau berniat datang lagi, jangan berpikir hanya karena kau banyak teman, kau bisa mengalahkanku. Kata-kata itu meluncur tajam, dan Darto menoleh, merasakan tantangan yang jelas. Darto hanya tersenyum sinis dan berjalan pergi bersama anak buahnya yang terluka.
Kau belum melihat apa-apa, tukang sate, ujarnya sambil berjalan menjauh. Di dalam dirinya, perasaan dendam mulai berkembang. Ia tahu bahwa kali ini, bukan hanya dia yang harus melawan Rudy, tapi seluruh dunia yang ada di baliknya, orang-orang yang berkuasa di Jakarta. Darto hanya sebagai pecundang yang mengumpulkan pasukan untuk melawan siapapun yang dianggap mengancam. Rudy, baginya, adalah musuh besar yang harus dihancurkan dengan cara apapun. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Suara deru kendaraan di luar terdengar lebih keras dari biasanya, seperti membawa pesan dari dunia luar. Ia tahu bahwa dunia yang selama ini ia tinggalkan sudah datang kembali menantangnya. Ia teringat masa-masa di Madura, ketika segala keputusan hidupnya harus diambil dengan keberanian, di bawah bayang-bayang Carok yang selalu siap menunggu. Namun, malam ini, ia berdiri di sini, sebagai seorang tukang sate yang dipenuhi rasa sakit dan penyesalan, namun tak akan mundur. Ia menatap pisau sate di tangannya, memutar-mutar dengan tenang. Ini bukan hanya tentang menghormati harga diri, pikirnya. Ini tentang bertahan hidup. Keesokan harinya, Rudy tahu bahwa dirinya akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. Perjuangannya bukan hanya melawan preman-preman kecil yang ada di sekelilingnya, tetapi melawan sebuah sistem yang telah lama merajalela di Jakarta. Darto dan para pengikutnya hanyalah permulaan. Jika ia ingin bertahan, ia harus siap untuk menghadapi gelombang kemarahan yang lebih besar lagi. Keesokan harinya, Rudy membuka warung satenya dengan hati yang berat. Ia tahu, malam tadi bukan hanya sekadar pertarungan fisik, melainkan awal dari sebuah perang yang lebih besar. Para preman yang tersisa mungkin sudah menghindar, tetapi ancaman dari Darto dan teman-temannya masih membayangi. Warung sate yang biasanya ramai dengan tawa pelanggan kini terasa sepi, seolah-olah semua orang tahu bahwa ada ketegangan yang tak terucapkan. Rudy menggenggam pisau satenya, mata menatap tajam ke arah jalan yang kosong, seakan menunggu sesuatu yang buruk akan datang. Di saat-saat seperti ini, Rudy merasakan kesendirian yang sangat dalam. Ia teringat masa lalunya sebagai pendekar Carok di Madura, ketika ia harus berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih tangguh dan berbahaya. Namun, meskipun berlatih keras, meskipun berani menghadapi segala tantangan, ada satu hal yang tak pernah ia siapkan, kehadiran dunia gelap Jakarta yang penuh dengan kebusukan dan korupsi. Darto, dengan segala kekuatan dan ambisi, bukanlah sekadar preman biasa. Ia adalah simbol dari kekuatan yang lebih besar yang menguasai kota ini. Tiba-tiba, pintu warung sate terbuka, dan seorang pria masuk dengan langkah penuh percaya diri. Wajahnya tajam, mengenakan jaket kulit hitam, dan matanya memancarkan aura yang begitu kuat. Rudy langsung mengenali pria itu, seorang mantan rekan lama yang pernah ia kenal di masa lalu. Namanya Joko, seorang pendekar yang dahulu sangat dihormati. Rudy, suara Joko berat, kau masih ingat siapa aku? Rudy tersentak, hampir tak percaya. Joko, yang dulu ikut dalam berbagai pertempuran besar, kini tampak berbeda. Joko bukanlah sosok yang dulu dikenal Rudy, wajahnya tampak lebih keras, dan ada bekas luka di sekitar pipinya yang menandakan banyaknya pertarungan yang telah ia jalani. Aku dengar kau sedang terlibat dalam masalah besar, Rudy. Aku datang untuk memberitahumu bahwa kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Rudy diam sejenak, matanya tertuju pada Joko, menyadari bahwa masalah ini bukan hanya soal dirinya, tetapi sudah melibatkan dunia yang jauh lebih dalam. Jadi, kau datang untuk membantu? Tanya Rudy dengan suara rendah, seolah ragu. Joko tersenyum tipis, matanya berkilat tajam. Aku bukan datang untuk membantu, Rudy. Aku datang untuk memperingatkanmu. Darto bukanlah lawan biasa. Dia punya koneksi yang kuat, dan jika kau ingin bertahan hidup, kau harus berhati-hati.
Rudy terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Joko. Ia tahu, meskipun Joko seorang teman lama, dunia yang mereka hadapi kali ini jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Joko melanjutkan, "Aku tahu kau punya pengalaman, tapi Jakarta berbeda, Rudy. Di sini, tidak ada yang berjalan dengan adil. Kau harus berhati-hati. Darto punya jaringan yang bisa mengubah segalanya dalam semalam." Rudy memandang Joko dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" tanya Rudy, suaranya lebih tegas sekarang. Joko memandangnya dengan serius. "Jangan anggap ini hanya soal pertarungan 1 lawan 1. Ini tentang bertahan hidup di tengah dunia yang tak pernah bisa dipercaya." Tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan, semakin dekat menuju warung sate. Rudy dan Joko saling berpandangan, menyadari bahwa pertemuan mereka dengan Darto dan anak buahnya belum selesai. Darto mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, dan Rudy harus segera bersiap. "Mereka datang," kata Rudy pelan. Joko mengangguk, matanya berbinar penuh tantangan. "Mari kita selesaikan masalah ini, Rudy. Kali ini kita buktikan siapa yang berkuasa di sini." Mereka berdua berjalan keluar warung, bersiap menghadapi gelombang baru yang akan datang dengan kecepatan yang tak terduga. Malam itu, Rudy dan Joko berdiri berdampingan di depan warung sate, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Apa yang dimulai sebagai pertarungan harga diri, kini berubah menjadi perang besar yang melibatkan dua dunia, dunia yang mereka kenal dan dunia gelap Jakarta yang siap menelan mereka hidup-hidup. Tapi bagi Rudy, ini adalah kesempatan untuk kembali ke akar perjuangannya, untuk membuktikan bahwa meskipun masa lalu mungkin telah lama terlupakan, keberanian dan tekadnya tetap ada. Hujan rintik mulai turun di Jakarta, membawa suasana malam itu semakin mencekam. Di bawah lampu jalan yang temaram, Rudy dan Joko berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Warung sate yang biasanya menjadi tempat nyaman bagi pelanggan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan. Di kejauhan, suara motor semakin mendekat. Itu adalah tanda bahwa Darto dan anak buahnya tidak main-main. Mereka datang untuk membalas dendam, dan kali ini, mereka tidak datang sendirian. Rudy merasakan degup jantungnya semakin cepat, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Joko berdiri di sampingnya, tampak tak terpengaruh oleh cuaca atau ancaman yang semakin nyata. "Jangan khawatir," kata Joko dengan suara rendah namun penuh keyakinan, "kita punya keunggulan di sini." Rudy menatap Joko dengan tatapan penuh pertanyaan, belum sepenuhnya memahami maksudnya. Namun, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Joko melangkah maju, menyusuri trotoar yang licin karena hujan. "Mereka pasti datang dengan kekuatan penuh, tapi kita akan menghadapi mereka satu persatu," lanjut Joko, seolah yakin mereka bisa mengalahkan seluruh pasukan Darto. Tak lama kemudian, motor-motor yang ditunggangi Darto dan anak buahnya terlihat berhenti di ujung jalan. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, ciri khas para preman yang sering beroperasi di daerah itu. Di belakang mereka, mobil-mobil mewah tampak terparkir, menandakan bahwa Darto kali ini datang dengan kekuatan penuh. Rudy bisa melihat wajah-wajah yang dipenuhi amarah, dan ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang penuh darah. Namun, Rudy juga tahu satu hal, ini adalah pertarungannya. Tidak ada lagi jalan mundur. Darto turun dari motornya dengan langkah penuh keangkuhan. "Rudy, malam ini aku akan mengajari kau apa arti menghormati orang yang lebih besar," katanya dengan suara yang bergetar penuh kebencian. "Kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja? Aku punya segalanya, teman-teman, kekuasaan, dan uang." Darto tertawa sinis, sementara anak buahnya yang lainnya bersiap-siap. Mereka mengelilingi Rudy dan Joko, membentuk lingkaran yang mematikan. Rudy dan Joko berdiri berhadapan,
tubuh mereka siap menghadapi serangan yang datang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, salah satu anak buah Darto melompat ke depan, mencoba menyerang Rudy dengan pisau besar yang tajam. Rudy dengan cepat menghindar, memutar tubuhnya, dan dengan gerakan yang sangat terlatih, ia menendang perut pria itu, membuatnya terjatuh ke tanah. Joko tidak tinggal diam, melesat ke arah dua preman yang berusaha menyerangnya dari samping. Dengan cepat, Joko melayangkan pukulan yang membuat kedua pria itu terjatuh dengan darah mengalir dari hidung dan mulut mereka. Kedua pendekar itu beraksi bak angin yang tak terlihat, seolah tak terbendung oleh apapun. Darto yang menyaksikan kekalahan anak buahnya semakin tergeram. Ia mengeluarkan pistol dari balik jaketnya, menunjuk ke arah Rudy dengan tangan yang sedikit gemetar. "Kau masih berani melawan aku, Rudy?" teriak Darto, wajahnya penuh kebencian. Rudy menatap Darto dengan tajam, namun ia tidak gentar. "Aku melawan bukan karena aku ingin, Darto," jawabnya dengan suara penuh ketenangan. "Aku melawan karena ini harga diri, dan aku tidak akan membiarkanmu menginjak-injak martabatku begitu saja." Dengan gerakan cepat, Rudy mengayunkan tangan kanannya, menangkis pistol yang mengarah ke kepalanya, membuat senjata itu terlepas dari genggaman Darto. Dalam sekejap, Rudy memukul dada Darto dengan keras, membuatnya terhuyung mundur. Darto terjatuh, kesakitan. Anaknya yang lain yang melihat itu mencoba menyerbu, namun Joko dengan lincah menyapu mereka satu persatu, menghancurkan barisan yang semula terlihat kuat. Suasana berubah menjadi pertarungan yang tak terelakkan. Darah mulai membasahi trotoar dan udara terasa semakin panas. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, hanya tinggal beberapa preman yang masih berdiri. Mereka mundur perlahan, tidak berani menghadapi Rudy dan Joko yang sudah jelas jauh lebih tangguh. "Kau menang untuk sekarang, Rudy," kata Darto dengan suara tersendat, penuh dendam. "Tapi ingat, ini belum berakhir. Aku akan datang lagi, kali ini dengan lebih banyak orang." Tanpa menunggu lebih lama, Darto dan anak buahnya yang tersisa melarikan diri dalam kegelapan malam. Rudy dan Joko berdiri di tengah jalan yang kini penuh dengan tubuh yang tergeletak. Hujan semakin deras, mencuci darah yang berceceran di jalanan. "Ini baru permulaan," kata Joko sambil menarik napas dalam-dalam. "Mereka akan kembali, dan kita harus lebih siap." Rudy menatap ke langit yang gelap, merasakan ketegangan yang masih menggelayuti tubuhnya. Malam ini, meskipun mereka menang, ia tahu bahwa peperangan ini belum selesai. Malam itu, hujan yang sebelumnya hanya rintik-rintik kini berubah menjadi deras. Bumi Jakarta seakan ikut merasakan ketegangan yang melingkupi jalan-jalan kota, di mana Rudy dan Joko berdiri dalam keheningan yang mencekam. Setelah pertempuran malam itu, tak ada kata kemenangan yang bisa mereka rasakan. Walaupun Darto dan anak buahnya terpaksa mundur, Rudy tahu bahwa ancaman itu tidak akan pernah hilang. Waktu masih berjalan, dan bayangan gelap yang dibawa oleh Darto semakin mendekat. Rudy merasakan setiap luka yang ditinggalkan pertempuran tadi. Punggungnya terasa berat, tangan kirinya sedikit gemetar karena pertarungan yang melelahkan. Joko berdiri di sampingnya, mengamati suasana dengan tatapan tajam, seolah menilai setiap sudut yang mungkin menjadi ancaman. "Mereka akan datang lagi, Rudy," kata Joko, suaranya penuh ketegasan. "Kali ini, mereka tidak akan menyerah begitu saja." Rudy hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa lagi. Hatinya dipenuhi rasa cemas yang semakin membesar. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk harga dirinya yang sudah dipermalukan oleh dunia preman yang keras ini. Keesokan harinya, keadaan kota yang sebelumnya normal mulai terasa berbeda. Orang-orang di sekitar warung sate mulai menghindar, seolah mereka tahu ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rudy membuka warungnya seperti biasa,
Tetapi kali ini, dia merasa ada yang salah. Sementara itu, Joko mulai mencari informasi. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan wajah yang serius. Rudy, Darto mengumpulkan lebih banyak orang. Mereka berencana untuk membalas. Mereka tahu bahwa kita adalah ancaman bagi mereka, katanya. Rudy merasakan sebersit ketakutan menyelinap, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Joko. Hari-hari berlalu dan perasaan cemas semakin menyelimuti Rudy. Di malam yang gelap, Rudy dan Joko mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa perang besar sedang menunggu. Di saat-saat seperti ini, Rudy merasa seperti dirinya kembali ke masa lalu, ke masa ketika ia masih muda dan penuh semangat dalam menghadapi segala rintangan. Namun, meskipun ia sudah memiliki pengalaman sebagai pendekar carok, dunia yang ia hadapi kini jauh lebih kejam dan tidak ada aturan yang berlaku. Jakarta adalah hutan belantara yang tak mengenal belas kasihan. Malam itu, suasana semakin menegangkan. Jalan-jalan yang biasa ramai kini terasa sepi. Hanya suara langkah kaki mereka berdua yang terdengar jelas, bergaung di antara gedung-gedung tinggi yang mengelilingi mereka. Mereka sudah dekat, kata Joko, matanya yang tajam menyapu sekeliling. Akan ada banyak orang malam ini. Rudy menggenggam pisau sate yang selalu ia bawa sebagai senjata andalan. Ia tahu, kali ini pertempuran akan lebih sulit. Ini bukan hanya soal dirinya lagi, tetapi juga soal membela prinsip dan harga diri yang telah terinjak-injak. Tiba-tiba, suara mesin motor terdengar dari kejauhan. Rudy dan Joko langsung mengintip ke arah suara itu, dan terlihat rombongan motor yang mengarah ke warung sate. Darto datang dengan pasukan yang jauh lebih besar. Rudy merasakan adrenalin berdenyut cepat dalam tubuhnya. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik balik. Tidak ada jalan mundur. Darto dan anak buahnya sudah mengepung warung sate, dan jika Rudy ingin bertahan, ia harus melawan habis-habisan. Darto turun dari motornya dengan wajah penuh kebencian. Ia membawa 2 orang yang tampaknya adalah pembunuh bayaran yang sudah terlatih. Rudy, teriak Darto dengan suara penuh amarah, kau tidak akan bisa menghindar kali ini. Aku akan membuatmu menyesal. Rudy berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah Darto. Jika kau ingin bertarung, datanglah. Aku tidak takut padamu, Darto, jawabnya tegas. Tanpa menunggu lebih lama, Darto mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Dalam hitungan detik, pertempuran kembali meletus. Rudy dan Joko bergerak cepat, memanfaatkan setiap celah untuk melumpuhkan musuh. Joko bertarung dengan satu pembunuh bayaran yang sangat terlatih, sementara Rudy berhadapan langsung dengan Darto. Gerakan mereka begitu cepat, membuat udara terasa panas dan penuh ketegangan. Rudy merasakan setiap pukulan yang datang, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan. Dalam setiap gerakan, ia melihat bayangan masa lalu, seperti kembali ke masa-masa sulit di Madura, saat ia harus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, dalam kegelapan malam itu, ada satu hal yang tidak bisa Rudy prediksi. Darto bukan hanya datang dengan kekuatan fisik, tapi dengan tipu daya yang lebih licik. Tiba-tiba, dari arah belakang, beberapa preman lainnya muncul dan menyerang Rudy dengan senjata tajam. Rudy yang terkejut terpaksa mundur sejenak, namun dalam hati ia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Malam ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati. Keringat dingin bercucuran di pelipis Rudy, matanya terbuka lebar, seolah bisa melihat setiap detik yang berlalu dengan jelas. Darah yang mengalir dari luka-lukanya semakin terasa perih, namun hatinya tetap keras. Rudy tahu, jika ia jatuh sekarang, itu akan menjadi akhir dari segala yang ia perjuangkan, harga dirinya sebagai tukang sate, dan lebih dari itu, sebagai mantan pendekar carok yang tak pernah takut menghadapi apapun.
Dalam keheningan malam yang mencekam itu, ia merasakan kesendirian yang begitu dalam, meskipun tubuhnya dipenuhi dengan musuh. Darto semakin mendekat dengan senyum liciknya. Di tangan kanannya, ia memegang pisau besar yang berkilat, seakan menantang Rudy untuk bertarung habis-habisan. "Kau tidak tahu siapa aku, Rudy," kata Darto dengan suara dingin. "Aku tidak akan berhenti sampai kau berada di bawah kakiku, seperti semua orang yang pernah meremehkan aku." Rudy menggigit bibir, mengatur napas. Wajahnya yang penuh darah tidak menunjukkan ketakutan. "Kau hanya orang pengecut yang tidak tahu harga diri," jawab Rudy, menatap Darto tajam. "Jika aku harus mati malam ini, aku akan mati sebagai seorang pria, bukan sebagai pelayan keserakahanmu." Serangan itu datang begitu cepat. Darto bergerak dengan agresif, menebas pisau besar ke arah Rudy. Rudy yang sudah terlatih dalam seni bela diri carok, dengan cekatan menghindar dan berbalik, memukul Darto dengan siku ke perutnya. Darto terhuyung mundur, namun hanya sebentar sebelum ia kembali melayangkan serangan lebih ganas. Rudy tahu, tidak ada waktu untuk mundur, tidak ada lagi jalan keluar. Ia harus mengakhiri ini malam ini, sebelum semuanya semakin kacau. Namun, Rudy juga tahu bahwa musuhnya kali ini bukan hanya Darto. Sejumlah preman yang datang dengan senjata tajam semakin mendekat, mencoba mengepungnya dari berbagai arah. Joko yang sebelumnya bertarung dengan pembunuh bayaran lainnya, kini tampak kewalahan menghadapi serangan beruntun. Tanpa berpikir panjang, Rudy berteriak, "Joko! Keluarlah!" Joko, yang semula terhuyung, dengan sisa tenaga yang ada, melompat dan menghantam seorang preman dengan tendangan mematikan, membuka ruang bagi Rudy untuk beraksi lebih leluasa. Rudy menatap Darto sekali lagi, yang kini sudah berada dalam jarak dekat. "Kau mengira aku akan menyerah?" teriak Rudy, lalu dengan kecepatan luar biasa, ia menendang kaki Darto, menjatuhkannya ke tanah. Darah dari tubuh Rudy mengalir semakin banyak, namun ia tidak peduli. Dalam satu gerakan, ia meraih pisau dari seorang preman yang jatuh dan menebas kaki Darto, membuat pria itu teriak kesakitan. Darto terjerembab di tanah, memegangi kakinya yang terluka parah. "Kau sudah kalah, Darto. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan," kata Rudy dengan suara penuh penekanan. Namun, meskipun Darto terkapar, para preman lainnya semakin agresif. Rudy tahu bahwa jika ia tidak segera menuntaskan semuanya, ia akan menjadi sasaran empuk bagi mereka. Ia memutar otak, mencari cara untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Tiba-tiba, suara sirine terdengar dari kejauhan, semakin mendekat, seolah memberi tanda bahwa bantuan dari pihak berwajib sudah hampir sampai. Rudy mengambil kesempatan itu. "Joko, kita harus pergi sekarang," serunya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua berlari ke arah gang sempit, meninggalkan Darto yang masih tergeletak di jalan dengan rasa sakit yang membekas. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, perasaan cemas belum juga hilang. Rudy tahu bahwa Darto tidak akan membiarkan ini begitu saja. Setiap langkah yang mereka ambil, terasa seperti bayang-bayang ancaman yang semakin dekat. Seiring langkah kaki mereka yang cepat, Rudy memikirkan kembali apa yang telah terjadi malam ini. Ia telah menuntaskan harga dirinya, membalas setiap perbuatan kejam yang dilakukan oleh dunia preman. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Rudy tidak bisa menutup matanya terhadap kenyataan bahwa ini baru saja dimulai. Malam semakin larut, dan Rudy serta Joko berhenti sejenak di sebuah sudut gelap. Joko mengingatkan, "Ini belum selesai, Rudy. Mereka akan datang lagi. Kita harus bersiap." Rudy mengangguk, matanya yang penuh dengan luka menatap jalanan Jakarta yang tak pernah tidur. Ia tahu, dunia ini tidak akan memberinya waktu untuk tenang. Sekarang, ia bukan hanya seorang tukang sate biasa,
ia adalah seorang pria yang berjuang untuk harga dirinya di dunia yang keras ini. Namun, di dalam hatinya yang terluka, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan pernah mudah. Pagi yang seharusnya tenang di Jakarta kini terasa tercekik dengan ketegangan. Rudy dan Joko duduk di sebuah warung kopi sederhana, bersembunyi dari pandangan dunia yang mulai memperhatikan setiap langkah mereka. Rudy merasakan seluruh tubuhnya terluka, namun hatinya yang penuh amarah tidak merasa lelah. Tidak ada jalan lain selain terus melawan. Ia tahu, Darto tidak akan berhenti, dan ini bukan hanya tentang pertarungan satu malam. Ini adalah soal harga diri, soal masa lalu yang kini menuntut untuk dibayar. Rudy, kau sudah merusak banyak rencana mereka, kata Joko, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Darto tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ia akan mencari cara untuk menghancurkanmu. Rudy menatap jauh keluar jendela, merasakan udara Jakarta yang panas menyengat. Matanya yang lelah itu tampak penuh dengan tekad. Mereka bisa saja datang kapan saja, Joko. Tapi malam ini, aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan buktikan bahwa bukan hanya mereka yang bisa bermain keras. Rudy tidak bisa menahan rasa amarahnya. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan masa lalu, akhirnya semuanya kembali datang menuntut balas. Malam itu, Rudy dan Joko kembali menyusun rencana. Mereka tahu, Darto pasti sudah mengumpulkan pasukan lebih banyak lagi. Tapi kali ini, Rudy tidak akan melawan seperti sebelumnya. Ia sudah tahu bahwa hanya dengan menyerang secara tak terduga, mereka bisa meraih kemenangan. Kita harus mengalahkan mereka dengan cara yang berbeda, kata Rudy, matanya yang penuh kebencian itu menyala. Biar mereka merasa apa yang telah mereka buat padaku. Joko mengangguk, merasa bahwa malam ini akan menjadi pertempuran yang sangat berat, bahkan untuk mereka yang sudah berpengalaman. Ketika malam tiba, Rudy dan Joko menyusup ke dalam kawasan yang penuh dengan preman-preman Darto. Suasana terasa menegangkan, udara malam dipenuhi dengan bau keringat dan ketegangan. Rudy melangkah pelan, matanya tetap waspada, mencari celah untuk menyerang. Di ujung jalan, ia melihat bayangan Darto berdiri dengan angkuh di depan gedung tua yang mereka jadikan markas. Bersama beberapa anak buahnya, Darto tertawa lebar, seolah yakin bahwa Rudy tidak akan bisa lolos dari jebakan yang sudah dipersiapkan untuknya. Namun, Rudy tidak datang dengan tangan kosong. Kali ini, ia membawa lebih dari sekadar pisau sate. Di belakangnya, Joko siap dengan senjata rahasia yang mereka bawa dari sebelumnya. Dengan gerakan cepat, mereka menyerang dari berbagai arah. Kecepatan dan kelincahan mereka membuat para preman bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Rudy bergerak seperti bayangan, menebas satu persatu musuh yang mencoba menghadangnya. Setiap serangan yang ia lakukan terasa penuh dengan dendam yang sudah lama terpendam, dan dalam hatinya, ia merasa bahwa semua ini adalah harga yang harus dibayar. Darto yang awalnya percaya diri mulai panik. Ia tidak menyangka Rudy akan melawan dengan cara yang begitu brutal dan tak terduga. "Kalian bodoh," teriak Darto, namun sudah terlambat. Rudy mendekat, menatapnya dengan tatapan yang membunuh. "Kau mengira aku hanya tukang sate biasa, Darto," teriak Rudy dengan suara penuh kebencian. "Aku bukan orang yang akan kau injak-injak begitu saja." Dalam satu gerakan, Rudy melompat dan menebas pisau ke arah Darto, namun Darto berhasil menghindar. Walau terjatuh, Darto masih berusaha untuk bertahan. Namun, tak lama setelah itu, Rudy menyarangkan pukulan keras ke wajah Darto, membuat pria itu terpelanting ke tanah. Darah mengalir dari bibir Darto, namun ia tetap mencoba bangkit, meraih pisau yang tergeletak di sampingnya. "Kau memang keras, Rudy," katanya, sambil meraih pisau dan menggenggamnya erat. "Tapi malam ini, kau akan menyesal." Dengan tekad membara,
Darto melawan, namun Rudy sudah siap. Setiap langkah Darto semakin lambat, dan setiap serangan yang ia lancarkan hanya memperburuk keadaannya. Akhirnya, dalam sebuah gerakan yang cepat, Rudy berhasil menebas tangan Darto yang memegang pisau, membuatnya terjatuh dan terkapar di tanah. Darto menjerit kesakitan, namun tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. "Aku sudah cukup, Darto," kata Rudy dengan suara datar. "Ini adalah akhir dari segalanya." Darto tergeletak di jalan, darahnya menggenang di aspal, dan matanya yang penuh kebencian itu menatap Rudy dengan penuh rasa marah. Namun, di dalam dirinya, Darto tahu, ia telah kalah. Dengan nafas terengah-engah, Rudy berdiri di atas tubuh Darto yang tak berdaya. Ia merasakan kemenangan yang pahit. Ia telah membayar harga dirinya, tetapi dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rudy menoleh ke arah Joko yang berdiri di sampingnya, melihatnya dengan penuh pengertian. "Kita sudah selesai, Joko. Darto dan anak buahnya tidak akan mengganggu kita lagi." Namun, di dalam hati Rudy, ia tahu bahwa meskipun kemenangan ini telah diraih, harga yang harus dibayar masih jauh dari selesai. Pagi itu, Rudy duduk termenung di teras rumah sederhana yang penuh dengan kenangan masa lalu. Di luar, kota Jakarta mulai terbangun dengan hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berakhir. Namun, di dalam hatinya, ada kesunyian yang mendalam. Dendam yang selama ini membara akhirnya telah terbayar dengan darah, tapi ada rasa hampa yang menggelayuti. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasakan kelegaan, namun juga penyesalan yang tak terhindarkan. Seolah, meskipun musuhnya telah terkalahkan, pertarungan dalam dirinya sendiri belum selesai. Joko duduk di samping Rudy, diam-diam memperhatikan temannya yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya. "Rudy, kau sudah lakukan yang terbaik," kata Joko dengan suara lembut, mencoba menenangkan hati Rudy yang masih gelisah. "Apa yang kau lakukan, itu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang yang pernah kau lindungi." Rudy menghela napas panjang, merasakan rasa lelah yang luar biasa. "Tapi apa artinya semua ini, Joko? Apa benar aku sudah membayar semuanya?" kata Rudy dengan suara yang hampir tak terdengar. Darah Darto yang mengalir di jalan itu, apakah itu benar-benar cukup untuk membayar semua penderitaanku? Kepala Rudy tertunduk. Ia mengingat masa-masa sulit ketika ia masih seorang pendekar carok yang mengayunkan pedang demi melindungi keluarganya, tapi kini semua itu terasa jauh. Ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri. "Aku dulu bukan hanya tukang sate, Joko. Aku pernah menjadi seseorang yang ditakuti, yang dihormati. Tapi sekarang, aku cuma sisa-sisa dari pria yang sudah lama hilang." Joko menatap Rudy dengan penuh pengertian. Ia tahu, meskipun Rudy sudah mengalahkan Darto, ia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar, membawa aroma kehidupan yang tak bisa dihindari. Namun, bagi Rudy, dunia di sekitarnya terasa semakin jauh. Kenangan masa lalu datang kembali, menggoda untuk diingat. Ia teringat bagaimana ia melatih dirinya, bagaimana ia berjuang untuk bertahan hidup, dan bagaimana pada akhirnya ia terjebak dalam dunia premanisme yang tak pernah lepas. Kini, setelah semua darah dan air mata itu tumpah, Rudy bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini adalah jalan yang benar? Apakah ia sudah memilih jalan yang benar dalam hidupnya? Joko melihat perubahan pada Rudy. Temannya itu kini tampak jauh lebih tenang, meski masih ada kegelisahan yang tak bisa dihilangkan begitu saja. "Kau telah membayar harga yang sangat mahal, Rudy. Tapi hidup ini, tidak ada yang bisa menghindar dari bayang-bayang masa lalu. Kau pernah memilih jalan yang keras, dan kini, kau harus memilih apakah ingin tetap di jalur itu atau mencari kedamaian." Rudy menatap Joko dengan pandangan kosong.
Ia tahu bahwa Joko benar, namun untuk mengubah jalan hidupnya sekarang terasa terlalu sulit. Bahkan untuk melepaskan semua itu, ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Malam hari, Rudy berjalan sendirian di jalan yang sunyi. Suasana Jakarta yang gemerlap seakan tak menyentuh hatinya. Di setiap langkah, ia merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Bayangan preman-preman yang telah ia kalahkan terus mengikuti jejaknya. Apakah ini yang disebut kemenangan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia berhenti di sebuah jalan kecil, menatap ke langit malam yang penuh bintang. Seperti langit yang luas itu, hatinya juga merasa kosong, seakan tak ada tempat untuknya di dunia ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rudy berbalik, namun yang ia lihat hanya seorang pria tua yang tampaknya hanya berjalan melewati jalan tersebut. "Kau kelihatan seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu," kata pria itu dengan suara tenang. Rudy tersenyum pahit, merasa ada sesuatu yang dalam dengan perkataan itu. "Mencari kedamaian," jawabnya, "tapi kedamaian itu selalu jauh, selalu menjauh saat aku mencapainya." Pria tua itu menatap Rudy dengan bijak, seolah tahu perasaan yang terpendam dalam dirinya. "Kedamaian tidak datang dari melawan dunia luar, Rudy. Kedamaian datang dari menerima dunia di dalam dirimu." Rudy terdiam, kata-kata pria tua itu menembus hatinya. Ia teringat semua yang telah ia lakukan selama ini, pertarungan, dendam, dan darah. Semua itu, apakah benar-benar mengarah padanya menuju kedamaian? Pria tua itu mengangguk pelan. "Kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa kau raih dengan pedang, Rudy. Itu adalah sesuatu yang datang ketika kau bisa melepaskan masa lalu dan menerima bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian." Rudy tertegun mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba, seolah ada secercah harapan yang muncul di hatinya yang hampir pupus. Dengan langkah perlahan, Rudy mulai berjalan kembali. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin jalan kedamaian itu memang sangat jauh. Namun, setidaknya, malam itu, ia menemukan secercah cahaya yang menunjukkan arah baru dalam hidupnya. Dendam yang telah menggerogoti dirinya selama ini mungkin memang belum selesai, tapi Rudy kini tahu satu hal yang pasti, kedamaian tidak akan datang jika ia terus berlari dari masa lalunya. Ia harus menghadapinya dan mulai menapaki jalan yang baru.